Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embunan Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dikenal dengan doa Bapa Kami, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 berkata demikian, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Kalimat dikuduskanlah namamu bukan berarti nama Tuhan itu tidak kudus. Bahkan Tuhan Allah kita memiliki sifat yang sempurna dan maha kudus. Bahkan di dalam Dia tidak terdapat dosa, karena Ia tidak bisa berbuat dosa. Namun maksud dari ayat itu adalah bahwa setiap orang yang berdoa dan memanggil namanya harus memperhatikan kekudusan hidup dan pengudusan nama Allah kita. Karena ini sangat penting bahwa Allah sendiri dihormati, dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam doa dan kehidupan kita sehari-hari harus sangat memperhatikan nama baik Allah, gerejanya, Injilnya, dan kerajaannya. Kita tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan, dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Menyalahgunakan nama Allah termasuk membuat janji palsu dengan memakai namanya, menyebut namanya dengan tidak dalam kesungguhan hati atau dengan sembarangan, atau mengutuk dan menghujat orang lain. Nama Allah harus dikuduskan, dihormati dan disegani sebagai nama yang kudus dan hanya dapat dipergunakan dengan cara yang suci dan yang kudus. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 demikian firman Tuhan, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Saudaraku sekalian, apabila seseorang tidak menghormati kekudusan nama Tuhan, maka ini adalah masuk di dalam kategori dosa yang sangat serius. Musa adalah salah satu tokoh yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Akhirnya ia tidak bisa masuk menuntun umat Israel masuk ke tanah perjanjian karena ia tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan umat Israel. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan hal ini di dalam doa Bapa Kami, yaitu menguduskan nama Tuhan. Ini harus diperhatikan bagi setiap orang yang berdoa dan berseru di dalam namanya. Sebab di dalam doa kita tidak boleh bertentangan dengan kesucian Tuhan. Kesucian dan ketulusan hati wajib dimiliki oleh setiap orang yang berdoa, yang menghadap hadirat Tuhan. Di dalam doa kita tidak boleh meminta kepada Tuhan untuk kemalangan orang lain, untuk kecelakaan orang lain. Sebaliknya kita harus meminta berkat di dalam namanya. Nafsu yang jahat dan motivasi-motivasi yang salah harus kita tanggalkan pada waktu kita menghadap hadirat Tuhan. Karena penting sekali menjaga kekudusan hidup. Karena kita tidak mungkin menghampiri Allah dengan hati yang bersalah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Saudaraku sekalian, kita tidak boleh main-main dengan kekudusan dan kesucian hidup. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita demikian di dalam doa yang diajarkannya kepada kita. Karena doa Bapa Kami adalah pola yang dikehendaki Allah untuk bisa kita berdoa. Dan salah satu yang kita bahas hari ini tentang pengudusan nama Tuhan. Karena hal ini sangat penting pada waktu kita berdoa. Saudara, tanggalkanlah niat yang jahat di dalam hati kita pada waktu kita berdoa. Di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 berkata demikian, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Ya, tidak mau Tuhan mendengar setiap motivasi-motivasi yang salah di dalam hati kita untuk berdoa. Penting sekali kita menilai hati kita, meneliti dan menganalisa apa yang terselubung di dalam hati kita. Karena Tuhan sangat mengetahui setiap motivasi di dalam hati setiap orang. Apakah itu motivasi yang benar atau motivasi yang salah. Allah yang maha mengetahui. Kesucian hati sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dialah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 berkata demikian, "Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan saudara, kesucian hati itu jauh lebih penting daripada persembahan, jauh lebih penting daripada korban bakaran. Makanya penting sekali kesucian hati untuk menghadap Tuhan. Penting sekali menanggalkan segala hal-hal yang jahat. Rasul Paulus juga menulis demikian di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19b berkata, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku sekalian, ingatlah akan hal ini. Pada waktu engkau berdoa, hampirilah Tuhan dengan kekudusan dan menghormati kekudusan namanya. Jangan pergunakan nama Tuhan pada motivasi-motivasi yang salah, mencemarkan dan mempermalukan namanya, gerejanya dan Injilnya, serta kerajaannya. Jangan pernah menghujat nama Tuhan, sebab Allah menganggap salah setiap orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi sebaliknya, engkau harus menghormati namanya yang kudus, mengaguminya dan mengasihinya. Dan lihat, setiap doamu akan didengar oleh Tuhan pada waktu engkau menguduskan namanya di dalam setiap doa-doa yang engkau panjatkan kepadanya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Maranatha. Imanmu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.